Seorang CEO muda yang kaya raya, bos besar perusahaan raksasa, justru merasa kesepian di puncak kejayaan. Ia lelah dengan cinta yang hanya datang karena harta dan status. Diam-diam, ia meninggalkan semua kemewahan dan menyamar jadi pria biasa tinggal di kos-kosan sederhana. Tak disangka, di tempat itu ia bertemu seorang gadis yang tulus. Tapi, bagaimana jika rahasianya terbongkar? Inilah kisah penuh cinta, kebohongan, dan pengorbanan yang akan membuat hati kalian bergetar. Leonardo Pratama duduk di kursi kulit hitam di ruangannya yang luas. Dari lantai 30 gedung megah itu, ia bisa melihat seluruh kota berkilau. Mobil mewah, lampu jalanan, gedung-gedung tinggi, semuanya terasa dingin. Ia menghela napas berat. Hari ini ia baru saja menolak 3 lamaran perjodohan yang diajukan keluarganya. Wanita-wanita cantik itu semuanya kaya, pintar, dan berkelas. Tapi, ia tahu mereka hanya menginginkan namanya, kekayaannya, statusnya sebagai CEO muda perusahaan teknologi nomor 1 di negeri itu. Apa tidak ada satupun yang bisa mencintaiku sebagai Leo, bukan sebagai Leonardo Pratama si pewaris kerajaan bisnis? Batinnya pahit. Seketika, ia bangkit dari kursinya. Aku harus melakukan sesuatu. Aku ingin hidup bebas. Aku ingin menemukan seseorang yang tulus, katanya lirih. Dan malam itu, keputusan besar ia buat, meninggalkan kehidupannya sebagai CEO dan menyamar sebagai pria biasa. Beberapa hari kemudian, Leonardo muncul dengan penampilan sederhana. Kaos polos, celana jeans murah, dan tas ransel tua. Mobil sportnya ia titipkan di villa pribadi. Kini ia hanya membawa motor butut yang sengaja ia beli bekas. Ia memilih tinggal di sebuah kos-kosan sederhana di pinggiran kota. Tempat itu penuh dengan mahasiswa dan pekerja perantauan. Mas, kamarnya di lantai 2 ya. Kamar mandinya di luar. Kalau listrik mati ya sabar aja, kata ibu kos. Leonardo hanya tersenyum. Inilah hidup yang aku cari, tanpa formalitas, tanpa kemewahan. Namun malam pertama ia langsung kaget. Suara musik dangdut tetangga kos menggelegar. Ada yang tertawa keras, dan antrian panjang di kamar mandi. Tapi anehnya justru ada rasa hangat. Pagi itu, Leonardo yang kini memperkenalkan diri sebagai Nando, mencoba menyalakan kompor gas di dapur umum kos. Tapi ia kebingungan. Mas, masa nyalain kompor aja nggak bisa? Suara gadis terdengar. Leonardo menoleh. Seorang gadis dengan rambut dikuncir sederhana, wajah tanpa make up dan senyum tulus berdiri di depannya. Namanya Alia. Leonardo tersipu. Iya, maaf, saya baru pindah jadi agak bingung. Sini, aku ajarin. Dari pertemuan sederhana itu, mereka mulai sering bertemu. Alia ternyata mahasiswi semester akhir yang harus kerja paruh waktu di kafe untuk membiayai kuliahnya. Hari-hari di kos membuat Leonardo merasakan dunia baru. Ia makan mie instan bareng teman kos, nongkrong di warung kopi depan gang, dan ikut main gitar di teras kos saat malam. Yang paling membuat hatinya berubah adalah Alia. Gadis itu bekerja keras, pulang larut malam dari kafe lalu tetap belajar hingga dini hari. Meski hidupnya sulit, ia selalu ceria. Dia berbeda. Dia tidak butuh uangku. Tidak peduli statusku. Dia hanya jadi dirinya sendiri. Suatu malam hujan deras. Alia pulang kerja dengan baju basah kuyup. Leonardo yang melihatnya segera berlari membawa payung. Alia, mulai sekarang biar aku jemput kau kalau pulang kerja malam, katanya tegas. Alia menoleh dengan mata berkaca. Mas Nando, nggak usah repot. Aku terbiasa begini. Tapi aku nggak tenang kalau kau harus pulang sendirian. Hati Alia bergetar. Lelaki ini begitu berbeda dari yang lain. Suatu hari, Leonardo harus kembali ke kantornya secara diam-diam. Ada rapat darurat yang tak bisa ia tinggalkan. Ia datang dengan setelan jas mahal, dikawal sopir pribadinya. Namun sialnya, Alia melihatnya dari kejauhan. Kenapa Mas Nando ada di gedung mewah itu? Kenapa ia masuk lewat pintu VIP? Malamnya, Alia menanyainya. Mas, sebenarnya siapa kau? Aku merasa kau menyembunyikan sesuatu. Leonardo menahan napas. Aku hanya pria biasa, Alia. Yang perlu kau tahu, aku ingin mengenalmu. Tapi keraguan mulai tumbuh di hati Alia. Beberapa minggu kemudian, seorang wanita anggun datang ke kos-kosan. Namanya Clara, mantan tunangan Leonardo. Dengan baja sinis ia berteriak. Leo, kau gila.
Kau tinggal di tempat kumuh ini. Semua orang mencarimu. Kau CEO, bukan pengangguran? Seluruh penghuni kos terkejut. Alia terdiam. Wajahnya pucat. CEO? Jadi Mas Nando sebenarnya Leonardo Pratama? Leonardo ingin menjelaskan tapi Alia sudah keburu lari dengan air mata. Leonardo mengejarnya. Alia, dengarkan aku. Aku memang CEO. Aku menyamar karena ingin mencari cinta sejati. Alia berhenti, menatapnya dengan mata basah. Jadi aku ini apa, Nando? Percobaan. Ujian untuk hatimu. Leonardo terdiam. Hatinya hancur mendengar itu. Hari-hari setelah itu berat. Alia menjauh, tak ingin bicara. Namun masalah besar datang. Rumah Alia hampir disita karena utang ayahnya. Leonardo tahu itu, tapi ia tak mau menyelesaikannya dengan uang. Ia ingin Alia tahu bahwa cintanya tulus. Ia membantu bekerja, mencarikan relasi, bahkan menjual mobil sportnya secara diam-diam untuk melunasi utang itu tanpa menyebutkan namanya. Saat Alia mengetahui hal itu, ia menangis. Kenapa kau melakukan semua ini? Leonardo menatapnya lembut. Karena aku mencintaimu, Alia. Aku tidak peduli apakah kau mencintaiku sebagai Nando atau Leonardo. Aku hanya ingin bersamamu. Butuh waktu bagi Alia untuk memaafkan. Namun akhirnya ia sadar. Cinta Leonardo tulus. Meski awalnya ada kebohongan, pria itu membuktikan dirinya dengan pengorbanan. Di teras kos, di hadapan teman-teman kos yang sudah tahu semuanya, Leonardo menggenggam tangan Alia. Namaku Leonardo Pratama. Aku memang CEO. Tapi di sini, di kos sederhana ini, aku menemukan hal paling berharga dalam hidupku. Cinta sejati. Alia tersenyum dengan air mata mengalir. Dan aku mencintai Nando, pria sederhana yang selalu ada di sisiku. Siapapun dirimu sebenarnya, kau adalah rumahku. Mereka pun berpelukan erat, diiringi tepuk tangan dan sorakan teman kos.